Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sifat-sifat unsur periode 3. Pertama kita akan bahas adalah sifat fisika. Ini adalah tabel dari sifat fisika pada unsur-unsur periode ketiga. Dari tabel di atas, yang pertama kita akan bahas adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati elektron. Jari-jari atom unsur periode 3 dari natrium ke argon semakin kecil, karena dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kulit, sehingga nomor kulit unsur di periode 3. Hal ini menyebabkan jumlah elektron valensi bertambah sehingga gaya tarik-menarik antar inti dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin berkurang. Yang kedua akan kita bahas adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Energi dari natrium ke argon cenderung semakin besar. Namun, terjadi penyimpangan pada aluminium dan sulfur. Seharusnya energi ionisasi aluminium lebih besar dari magnesium dan energi ionisasi sulfur lebih besar daripada fosfor. Tapi kenyataannya, energi ionisasi aluminium lebih kecil daripada magnesium dan energi ionisasi sulfur lebih kecil daripada fosfor. Hal ini terjadi karena unsur magnesium memiliki elektron valensi 3s pangkat 2 yang menunjukkan orbital 3s terisi penuh sehingga stabil, dan P memiliki elektron valensi 3s2 pangkat 2 dan 3p pangkat 3 yang menunjukkan orbital 3s terisi penuh dan orbital 3p terisi setengah penuh sehingga stabil. Oleh karena itu, magnesium dan fosfor membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Yang ketiga kita akan bahas adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion atau ion negatif. Afinitas elektron dari natrium ke klorin terjadi penyimpangan pada aluminium dan fosfor. Hal ini karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom semakin kecil. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron yang ditambahkan semakin kuat, sehingga afinitas elektronnya bertambah. Yang keempat kita akan bahas adalah dari sifat fisika adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan natrium ke klorin semakin besar. Hal ini karena muatan inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. Unsur-unsur yang keelektronegatifan kecil cenderung bersifat logam atau elektropositif. Sehingga, sifat logam dari natrium ke argon semakin berkurang karena keelektronegatifannya semakin besar. Yang kedua kita bahas adalah sifat kimia. Setelah kita bahas dari sifat kimia adalah sifat reduktor atau oksidator. Jari-jari atom dari natrium ke klorin semakin kecil. Berarti semakin kecil berarti semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron, semakin kuat reduksinya. Sebaliknya, semakin sukar melepaskan elektron, semakin kuat oksidasinya. Dengan demikian, semakin ke kiri, reduktor semakin kuat. Seperti yang ada di sebelah sini. Gambar ini. Yang kedua adalah sifat logam. Sifat logam dan non-logam. Sesuai dengan reduktornya, maka semakin ke kiri sifat logam semakin kuat. Ini adalah tabel kekuatan logam periode ketiga, yaitu dari natrium klorin, yaitu natrium bersifat logam, magnesium logam, aluminium logam, silikon metaloid, fosfor non logam, silikon non logam, sulfur non logam, klorin non logam. Oke, yang ketiga akan kita bahas dari sifat kimia pada unsur periode ketiga adalah sifat asam dan basa. Sesuai dengan kekuatan logamnya, semakin ke kiri semakin kuat, maka sifat basa semakin ke kiri. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.